Saudara, di dalam 2 Raja-Raja 8 ayat 4 dikatakan raja sedang berbicara kepada Gehazi, bujang abdi Tuhan itu. Katanya, "Cobalah ceritakan kepadaku tentang segala perbuatan besar yang dilakukan Elisa." Saya tertarik dengan kisah ini, saudara, karena ini mencerminkan betapa kita jangan putus asa. Walaupun mungkin dalam keadaan masalah, persoalan yang berat, aduh kayaknya udah gak ada lagi jalan, saudara. Saya mau katakan jangan menyerah. Tadi kita sudah baca bagaimana Gehazi, saudara, sedang berbicara dengan raja. Anda mungkin sudah tahu Gehazi itu adalah bujang dari Nabi Elisa, saudara. Ya, ini dimulai dari cerita bagaimana ada panglima yang bernama Naaman. Itu sakit kusta, saudara. Sakit kusta pada zaman dulu itu mengerikan. Kenapa? Karena selain tidak ada obat, belum ada obat yang bisa mengobati sakit kusta. Tetapi yang lebih lagi mengerikan, orang yang menderita sakit kusta dikucilkan. Lingkungan tetangga tidak akan pernah bisa menerimanya, bahkan menjauhinya, memusuhinya. Kenapa? Karena kusta itu menular, mereka takut tertular. Maka bukan saja dijauhi oleh para tetangga, oleh kerabat, tetapi kadangkala dijauhi juga oleh keluarga, orang tua, anak, orang-orang yang terdekat, saudara. Mereka yang sakit kusta tidak bisa tinggal dekat, tidak bisa tinggal serumah, saudara, dengan keluarganya. Jadi mereka harus hidup jauh, diasingkan, ya, dari keluarga, saudara. Bahkan kalau orang kusta itu berjalan dan bertemu dengan orang, mereka itu memakai baju yang menandakan mereka sakit kusta, di mana di ujung-ujung baju mereka diberikan kelenengan atau, saudara, biasanya mereka membawa lonceng untuk dibunyikan sambil berteriak, "Najis, najis." Artinya orang-orang yang ada yang berpapasan dengan si penderita kusta harus menyingkir karena ini kusta, najis, najis. Nah, saudara, Naaman ini tadi dikatakan sakit kusta. Tentunya wah, mengerikan, saudara. Ya, lewat cerita bujangnya ada seorang nabi Tuhan yang sanggup mengadakan mujizat, maka Naaman bergerak dan tergerak menuju rumah Nabi Elisa dan minta untuk Nabi Elisa menyembuhkan. Singkat cerita, saudara, Nabi Elisa berkata kepada Naaman, "Mandi saja di sungai Yordan 7 kali." Wah, awalnya Naaman marah, saudara, karena dia adalah panglima, saudara yang dihormati. Masa mandi di sungai Yordan, itu kan kotor. Tapi orang-orang bawahannya berkata, "Enggak apa-apa, yang penting sembuh." Betul ya? Akhirnya dilakukan juga, dan saudara lihat, saudara. 2 Raja-Raja pasal 5, saudara, ayat ke-14 sampai ke-16 saya bacakan. Alkitab terjemahan lain berkata, "Sebab itu pergilah Naaman ke sungai Yordan, lalu masuk dan membenamkan dirinya ke dalam sungai itu 7 kali, seperti yang disuruh oleh Elisa. Maka sembuhlah Naaman. Badannya menjadi sehat kembali seperti badan anak muda. Lalu ia dan semua pengiringnya kembali kepada Elisa." Dia berkata nih, saudara, bahwa di seluruh dunia hanya ada satu Tuhan, yaitu Tuhan yang disembah oleh orang Israel. Haleluya. "Sebab itu sudilah Tuhan menerima pemberian dari saya." Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup yang saya layani, saya tidak akan menerima pemberian apapun." Naaman mendesak supaya Elisa mau menerima pemberiannya, tapi Elisa tetap menolak. Waktu Naaman sembuh, dia ingin memberi upah, memberi hadiah kepada Elisa. Tapi Elisa adalah nabi, abdi Tuhan yang luar biasa, saudara, tidak mau menerima upah pelayanan. Dia berkata, "Tidak usah." Dan saudara, perkataan itu didengar oleh Gehazi, bujang Elisa. Pada waktu Naaman, saudara, sudah meninggalkan Elisa, meninggalkan rumah Elisa, Gehazi merasa, kok ditolak sih orang mau memberi. Maka dia nggak rela, saudara, dia berkata, lihat nih,
Ya, 2 Raja-Raja 5 ayat 20 sampai 23. Gehazi pelayan Elisa berpikir, kenapa ia dibiarkan pergi tanpa membayar? Seharusnya Tuhan saya menerima pemberian orang Syria itu. Demi Tuhan yang hidup saya harus mengejar dia dan mendapat sesuatu dari dia. Lalu Gehazi mengejar Naaman. Ketika Naaman melihat ada orang datang, ia turun dari keretanya dan bertanya, ada apa? Gehazi menjawab, maaf Tuan, saya disuruh mengatakan kepada Tuan bahwa baru saja 2 nabi muda datang dari daerah pegunungan Efraim. Tuan, saya minta supaya Tuan memberikan 3.000 uang perak dan 2 setel pakaian yang bagus untuk kedua nabi itu. Naaman berkata, tentu saja boleh. Ia mendesak supaya Gehazi membawa bukan 3.000 tapi dia doublein 6.000 uang perak. Naaman membungkus uang itu dalam 2 kantong dan mengambil 2 setel pakaian yang bagus. Semuanya itu diberikan kepada 2 orang pelayannya yang disuruh berjalan mendahului Gehazi. Dan saudara lihat, karena Gehazi menerima pemberian dengan dusta, dia berbohong saudara. Lihat saudara, ya. Karena kamu menerima pemberian itu, kau akan menerima juga penyakit Naaman. Bahkan untuk selama-lamanya keturunanmu pun akan mendapat penyakit itu. Ketika Gehazi keluar dari situ, ia mendapat penyakit kulit. Kulitnya menjadi putih sekali. Saudara, gara-gara mau mendapatkan upah dengan jalan berdusta. Saudara, dia merasa dia perlu mendapatkan upah pelayanannya, saudara. Akhirnya dia benar dapat uang, dapat upah, mendapat perak, baju. Tetapi dia juga mendapat penyakit Naaman. Dia menjadi kusta, putih kulitnya. Nah saudara, tapi aneh tadi saudara dalam bacaan pertama, saudara kita membaca bagaimana Gehazi sedang berbicara kepada raja. Saudara, orang kusta tidak boleh berbicara, orang kusta tidak boleh berpapasan dengan orang sehat. Kok ini dia bisa masuk istana dan berbicara kepada raja? Betul nggak saudara? Kenapa? Pasti kemungkinan besar Gehazi sembuh. Betul saudara ya? Walaupun di Alkitab tidak dicatat, tidak dijelaskan, tapi saya percaya saudara kemungkinannya adalah Gehazi sembuh sehingga Gehazi bisa masuk dan berbicara kepada raja. Saudara, Gehazi berdusta. Gehazi tentu bersalah saudara. Maka dia jadi sakit. Tetapi saudara, kita membaca bagaimana dia bisa sembuh. Kita mungkin pernah salah. Kita sering berdusta, kita merasa melakukan kesalahan dan saudara, ya saya mau katakan sekali lagi, jangan putus asa. Ya, pernah keliru, tidak mau bercerai tapi terjadi juga. Jangan merasa tidak ada harapan, saudara. Jangan merasa saudara menjadi putus asa dan tidak ada pengampunan, saudara. Jangan keliru, saudara. Ya mungkin kita salah jalan, kita hidupnya kacau berantakan, saudara. Ya tetapi lihat Gehazi, saudara, yang kusta, bahkan kulitnya itu putih kelihatan dia kusta, nggak diumpetin, dosanya terlihat oleh orang banyak. Tuhan sanggup menyembuhkan dengan mengampuni Gehazi, disembuhkannya Gehazi. Amin, saudara. Jadi apapun yang Anda buat, kesalahan apapun Anda buat, mungkin kita masih sembunyikan, gak ada yang tahu dosa kita. Saudara, Gehazi lebih lagi diketahui orang dia dusta dan sakit. Tapi Tuhan Maha Pengampun. Amin. Nah singkat ceritanya gak berhenti di situ. Gehazi cerita sama raja bagaimana tentang wanita yang anaknya dibangkitkan. Tiba-tiba wanita yang diceritain itu muncul di hadapan raja. Untuk mengadu rumah dan ladangnya diambil orang. Kalau kita baca kisah sebelumnya, wanita ini disuruh oleh Elisa untuk saudara ngungsi, pindah. Karena akan ada kelaparan 7 tahun. Rumah keluarganya semua, rumah harta benda, dia cuma hanya dengan keluarganya pindah. Ngungsi saudara. Nah pada waktu dia kembali setelah 7 tahun ternyata rumah dan ladangnya diambil orang. Untuk itulah dia mengadu kepada raja. Saudara, rumah itu berbicara tentang keluarga. Sedangkan ladang berbicara tentang pekerjaan, usaha, ekonomimu. Saudara bayangkan wanita ini sudah nggak punya lagi. Saudara udah semeraut, keuangannya sudah hancur, hidupnya, keluarganya berantakan saudara. Tapi pada waktu dia bercerita kepada raja, raja mengembalikan. Bahkan bukan cuma kembalikan apa yang dia punya yaitu rumah dan ladangnya. Tapi lihat saudara, 2 Raja-Raja pasal 8 ayat 6.
Dikatakan raja memanggil seorang pegawainya dan memerintahkan supaya segala milik wanita itu dikembalikan kepadanya, termasuk harga seluruh hasil ladang-ladangnya selama 7 tahun ia di luar negeri. Wow, luar biasa. Dia tinggalkan ladang dan rumahnya, rugi. Tapi pada waktu dia kembali, dia cerita sama raja, dia bukan dikembalikan cuma ladang dan rumahnya, tapi hasil 7 tahun di mana ladang itu dikelola oleh orang lain, rumahnya diambil orang lain. Semua hasil daripada 7 tahun di mana dia lagi ngungsi harus dikembalikan kepada wanita itu. Artinya mendapatkan untung, mendapatkan laba, mendapatkan wow saudara, ya keuntungan yang sangat besar. Itulah raja. Saudara, termasuk juga kehidupan kita. Mungkin rumah tangga kita kacau balau. Ladang kita dari kering kerontang, gak ada lagi yang bisa kita harapkan. Mengalami ekonomi yang kacau. Saudara cerita kepada Tuhan lewat doa-doamu. Maka raja di atas segala raja sanggup mengembalikan rumah tangga kita yang kacau. Keuangan kita yang parah. Dia sanggup, bahkan bukan cuma kembalikan. Dilipat kali gandakan, diuntungkan, mendapatkan keuntungan laba yang sangat besar. 7 adalah sempurna. Amin. Saya percaya bagi Anda yang mendengar khotbah ini, biarlah Anda boleh diberkati. Jangan menyerah, jangan putus asa. Kita punya raja di atas segala raja yang sanggup mengembalikan segala harta rumah tangga kita yang mungkin dalam masalah. Bahkan saudara, waktu penyakit sekalipun, berbuat salah, ya berdusta, dosa besar, dosa kecil, Tuhan Maha Kasih. Dia bisa pulihkan hidupmu. Amin saudara. Shalom bagi Anda, shalom bagi kita, shalom bagi Indonesia. Haleluya.